Selamat siang teman-teman. Baiklah, di sini saya akan melakukan perbandingan antara jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Paulina dari kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan memperbandingkan antara jurnal 1 dan jurnal 2 serta jurnal 3. Di sini judul yang pertama jurnal 1 itu adalah analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sempurna yang ditulis oleh Henry Andreas Mait. Sedangkan yang kedua adalah analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan industri semen yang terdaftar di BI Studi Kasus Tunggal yang ditulis oleh Mutiara Nur Rahmat Eus atau Komariah. Sedangkan jurnal ketiga adalah analisis laporan keuangan sebagai dasar dalam mempernilai kinerja keuangan pada PT Budi Satria Wahana Motor yang ditulis oleh Rizwan Yohanda Farisial Kesuma. Persamaan dari ketiga jurnal tersebut, persamaannya ketiga jurnal di atas berkenang dengan analisis laporan keuangan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan perbedaan dari ketiga jurnal itu adalah pada artikel jurnal 1, objek penelitian pada PT Wahana Mandala Sempurna Tebeda. Pada artikel 2 adalah PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Sedangkan pada jurnal artikel ketiga adalah PT Budi Satria Wahana Motor. Nah, jumlah kata pada ketiga jurnal artikel jurnal di atas juga berbeda. Judul pada artikel jurnal 1 mempunyai 13 kata, sedangkan judul artikel 2 mempunyai 12 kata. Dan yang ketiga itu adalah mempunyai 14 kata. Nah, tahun penulisan jurnal juga berbeda. Dan juga artikel jurnal 1 dipublikasikan pada tahun 2013, sedangkan artikel jurnal 2 dipublikasikan pada tahun 2016, dan yang ketiga dipublikasikan pada tahun 2014. Nah, latar belakang dari perusahaan secara periodik selalu mengeluarkan laporan keuangan yang dibuat oleh bagian accounting yang diberikan kepada pihak-pihak berkepentingan, misalnya pemerintah kreditor, pemilik perusahaan, dan pihak manajemen sendiri. Selanjutnya, pihak-pihak tersebut akan melakukan pengelolaan data dengan melakukan perhitungan lebih lanjut untuk mengetahui apakah perusahaan telah mencapai standar kinerja yang disyaratkan atau belum. Sedangkan laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Tetapi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1 revisi 2019 tentang penyajian laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada laporan posisi keuangan pada akhir periode, dan yang kedua ada laporan laba rugi kompresif selama periode, dan yang ketiga itu laporan perubahan ekuitas selama periode, dan yang keempat laporan arus kas selama periode, dan yang kelima ada catatan laporan keuangan. Sedangkan latar belakang jurnal kedua itu adalah Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia yang termasuk dalam wilayah negara tengah berusaha menjadi negara maju dengan usaha membangun infrastruktur seperti membangun gedung-gedung, membangun jembatan, tol, dan memperbaiki jalan raya, sehingga mengakibatkan permintaan semen di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Kapasitas produksi semen Indonesia sampai tahun 2014 mencapai 70 ton per tahun dengan kebutuhan dalam negeri sebanyak 62 ton per tahun. Sehingga pengembangan yang dilakukan para pelaku industri semen yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi semen selalu sebesar 39% atau menjadi 100 juta ton pada tahun 2017. Nah, analisis keuangan sangat perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat kesehatan dan perusahaan. Kemampuan perusahaan dapat dilihat dalam membayar perhutangannya, baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, memanfaatkan aset yang dimiliki secara optimal dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan lebih dalam penjualan aset maupun modal saham. Sedangkan latar belakang jurnal ketiga itu adalah kinerja keuangan merupakan gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan setiap pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan, informasi keuangan, dan kinerja keuangan digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan. Informasi yang tersaji di dalam laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan perusahaan dan satu periode. Menurut pernyataan PSAK
atau revisi 2019 yang dikeluarkan oleh EIA menyatakan bahwa suatu perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. Nah, persamaan di sini adalah tidak ada data pendukung yang menunjukkan adanya masalah pengaruh kinerja keuangan. Sedangkan perbedaan di sini adalah penulisan artikel judul pertama yang berjudul Analisis Laporan Keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sempurna memaparkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Hanjaya Malaka. Sedangkan penulis artikel kedua yang berjudul Analisis Laporan Keuangan dalam menilai kinerja keuangan industri semen yang terdaftar di BI atau studi kasus di PT Indosemen Tunggal memaparkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan di PT Indosemen. Sedangkan penulis artikel nomor 3 yang berjudul Analisis Laporan Keuangan sebagaimana dasar dalam penilaian kinerja keuangan pada PT Budi Satria Wahana Motor memaparkan tujuan penelitian kinerja keuangan perusahaan untuk mengetahui tingkat likuiditas. Nah, persamaan di sini adalah tidak ada persamaan pada penelitian. Jurnal kedua juga tidak ada persamaan pada penelitian dan jurnal ketiga juga tidak mempunyai persamaan. Sedangkan tujuan penelitian dari ketiga tujuan itu tidak ada tujuan penelitian, jurnal kedua juga tidak ada tujuan, dan jurnal ketiga juga tidak mempunyai tujuan penelitian. Nah, kajian pusaka landasan teori di sini, jurnal pertama itu peneliti terdahulu yang digunakan adalah peneliti yang pernah dilakukan oleh Prayitno 2010 atau Macy 2016 dan Handayani 2011. Penulisan juga tidak ada membuat kerangka peneliti atau landasan teori dan hipotesis. Sedangkan di jurnal kedua, peneliti terdahulu yang digunakan adalah peneliti yang pernah dilakukan oleh Norman Ayu Kartika atau Siti Karhani 2012 dan Guru Haryo Wisasono 2014 dan Modiskoron 2013 serta Elika Ika Prasetya dan Devi Faras Aziz 2015. Sedangkan di jurnal ketiga, kajian pustaka landasan atau teori itu memuat Braithwaite 2014 sampai 2017 mendefinisikan laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terdiri selama tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan persamaan di sini, persamaan dari ketiga jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3 tidak membuat kerangka pemikiran. Penulis artikel jurnal 1 dan jurnal 2 menantumkan penelitian terdahulu. Sedangkan perbedaan di sini, dari ketiga artikel jurnal di atas, hanya menulis artikel jurnal 3 yang menjelaskan hipotesis dalam kajian pusaka. Nah, metodologi penelitian jurnal pertama itu jenis penelitian yang dilakukan beberapa studi kasus deskriptif yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari objek penelitian. Di sini metodologinya menggunakan sekunder penelitian. Data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Data dalam penelitian ini, data sekunder berupa dokumen yang diperoleh dari IDX atau Bursa Efek Indonesia melalui internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan pada perusahaan PT HM Sempurna pada tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2012. Sedangkan metodologi penelitian di jurnal kedua yaitu rasio keuangan merupakan kegiatan perbandingan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Dan due point adalah analisis yang mempertajam analisis rasio dengan memisahkan probabilitas dengan memanfaatkan aset. Sedangkan cross-seksional merupakan suatu teknik analisis dengan melakukan perbandingan terhadap perhitungan dalam bentuk rasio antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam lingkup yang sejenis. Sedangkan di jurnal yang ketiga, metodologi penelitiannya adalah jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian adalah studi pustaka, yaitu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data perpustakaan dengan cara membuat dan menggunakan literatur yang berhubungan dengan pembahasan yang diangkat dalam penulisan laporan ini. Metode yang digunakan penelitian di jurnal ketiga adalah metode deskriptif.
Menurut Sugiono 2001 sampai 2004, metodologi deskriptif yaitu dengan mengumpulkan atau mengelola dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat diberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Perkenalkan, nama saya Natarina dari kelas pagi A1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian artikel jurnal pertama. Berdasarkan rasio likuiditas, ditinjau dari rasio likuiditas secara keseluruhan, keadaan perusahaan berada dalam keadaan yang baik. Hal ini dapat kita lihat pada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas bahwa pada dasarnya mengalami kenaikan. Rasio solvabilitas untuk rasio hutang atas modal, keadaan perusahaan sangatlah mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat pada nilai rasio yang dialami pada perusahaan. Rasio aktivitas, semakin kecil rasio ini, maka akan semakin buruk setiap tahunnya. Rasio profitabilitas, semakin besar rasio ini akan semakin baik pula kinerja perusahaan. Kemudian artikel jurnal yang kedua, berdasarkan rasio likuiditas yang setiap tahunnya terjadi kenaikan maupun penurunan secara fluktuatif yang disebabkan adanya kenaikan maupun penurunan pada pos-pos dalam laporan keuangan. Rasio solvabilitas, berdasarkan rasio solvabilitas yang mengalami kenaikan maupun penurunan secara fluktuatif ini disebabkan adanya kenaikan maupun penurunan pada pos-pos dalam laporan keuangan. Rasio aktivitas yang mengalami kenaikan maupun penurunan secara fluktuatif berdasarkan rasio perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aset tetap, dan perputaran total aset. Perusahaan dinilai belum baik karena nilai rasio masih di bawah rata-rata. Rasio profitabilitas dilihat dari rasio aktivitas ini mengalami kenaikan maupun penurunan secara fluktuatif berdasarkan rasio gross profit. Persamaan artikel ini, penulis artikel jurnal pertama dan artikel jurnal kedua menggunakan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio solvabilitas. Perbedaannya, penulis artikel jurnal 3 hanya menganalisis rasio. Kesimpulan dari artikel jurnal pertama yaitu rasio likuiditas perusahaan dalam posisi yang baik. Rasio aktivitas perusahaan dikatakan baik, rasio profitabilitas perusahaan dalam posisi yang baik, sedangkan rasio solvabilitas perusahaan berada posisi yang insolvable. Kesimpulan untuk artikel jurnal yang kedua, kinerja keuangan PT Indo Cement Tunggal Prakarsa Tbk dilihat dari rasio likuiditas dan solvabilitas dengan rata-rata current ratio 592,6% dan quick ratio 522,4%. Debt to asset ratio dengan rata-rata 14,2% dan debt to equity ratio 16,4%. Sudah berada di atas rata-rata industri secara umum maupun rata-rata industri semen. Ini menunjukkan bahwa PT Indo Cement Tunggal Prakarsa Tbk mampu untuk melunasi utang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Sedangkan kesimpulan untuk artikel jurnal yang ketiga, rasio likuiditas, di mana kas dan bank belum mampu menjamin hutang lancar saat jatuh tempo. Rasio solvabilitas, pendapatan yang dihasilkan lebih banyak untuk mengembalikan biaya pinjaman daripada untuk intern. Rasio profitabilitas, di mana rasio ini cenderung menurut rasio aktivitas menurun. Perusahaan telah menunjukkan rasio yang meningkat. Persamaannya,
Kesimpulan yang dijelaskan penulisan artikel jurnal 1 dan artikel jurnal 3 tentang rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas. Perbedaannya, penulis artikel jurnal 2 menyimpulkan kinerja keuangan PT Indocemen. Saran dari penulis artikel jurnal pertama, likuiditas perusahaan, aktivitas perusahaan, dan profitabilitas perusahaan dalam keadaan baik, maka harus tetap dipertahankan. Sedangkan solvabilitas perusahaan berada pada posisi tidak baik. Hal ini harus menjadi perhatian utama perusahaan untuk diperbaiki. Untuk saran artikel yang kedua, penulis artikel jurnal tidak memberikan saran. Untuk saran artikel jurnal yang ketiga, pada rasio likuiditas, sebaiknya perusahaan melakukan pengendalian terhadap persediaan barang dagangnya. Pada rasio solvabilitas, sebaiknya perusahaan melakukan penjualan terhadap aktiva yang kurang, berguna bagi kegiatan usaha untuk menambah modal perusahaan. Pada rasio profitabilitas, sebaiknya perusahaan melakukan pengendalian terhadap biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pada rasio aktiva atau aktivitas, sebaiknya perusahaan baru meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Persamaan dari saran artikel jurnal ketiga jurnal, artikel jurnal 1 dan penulis artikel jurnal 3 memberikan saran mengenai rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Sedangkan perbedaannya, penulis artikel jurnal 2 tidak memberikan saran. Selanjutnya adalah daftar pustaka, yaitu bagian artikel jurnal pertama, Fahmi Irham 2013, yaitu analisis kinerja keuangan. Faisal M. Zahli Ridha, analisis rasio keuangan dalam mendukung kelayakan pembiayaan. Harapan Sofyan, analisis krisis atas laporan keuangan. Pada artikel jurnal kedua, Fahmi Irham, analisis laporan keuangan. Hanafi Halim, analisis laporan keuangan. Harapan Sofyan Syafri, teori akuntansi edisi cetakan ke-11. Harapan Sofyan Syafri, analisis krisis atas laporan keuangan. Artikel jurnal yang ketiga, Astuti Dewi, manajemen keuangan perusahaan. Zaki, intermediate accounting. Eric Health, teknik analisis keuangan. Persamaan dari ketiga daftar pustaka, penulis artikel jurnal 1 dan artikel jurnal 2 dan artikel jurnal yang ketiga dari revisi yang sama, yaitu Fahmi Irham tentang analisis laporan keuangan dan Harapan Sofyan Syafri tentang analisis krisis atas laporan keuangan. Perbedaan dari ketiga artikel jurnal, yaitu terdapat 10 rujukan dalam jurnal pertama, terdapat 6 rujukan dalam jurnal kedua, dan terdapat 11 rujukan pada artikel jurnal yang ketiga. Di sini masuk dalam bab 3, yaitu penutup. Kesimpulan, berdasarkan perbandingan ketiga jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa artikel jurnal 1 dan artikel jurnal ketiga menyebutkan landasan teori agar pembaca bisa mempercepat proses analisis data dan menjelaskan beberapa jumlah ide-ide. Dalam penulisan artikel jurnal kedua kurang rapi karena
Penggabungan dua bagian dalam satu halaman yang harusnya satu halaman tidak dibagi menjadi dua, agar pembaca tidak kebingungan dalam menganalisis jurnalnya. Adapun saran yang dapat kami sampaikan, yang pertama, diharapkan ke depannya penulis lebih memperhatikan isi halaman, agar pembaca mudah menganalisis jurnal tersebut. Dan yang kedua, metode yang digunakan belum dijelaskan secara rinci dan lengkap. Sekian dari saya, terima kasih.